Apa kabar? Semoga baik-baik saja, semoga tetap semangat. Dan jangan lupa jika belum sarapan, sarapan dulu karena ini sudah mulai menuju siang. Oke, gengs. Jangan lupa jika ada saran untuk channel saya karena saya masih amatiran, silahkan berikan sarannya, jangan ragu-ragu. Kemudian jika ada yang dirasa tidak dipahami, silahkan chat me on WhatsApp or Telegram. You know me. Oke, kali ini kita akan membahas atau kita akan mereview tentang tenses. Masih menjadi sebuah problem. Tenses ini gampang-gampang susah, tapi sebenarnya gampang jika kita tahu ilmunya. Oke, kita akan coba mereview tenses present tense dulu aja supaya kamu lebih memahami. Check this one out. Tenses itu kalau dalam tata bahasa Inggris, jadi sesuatu hal yang berhubungan dengan kata kerja atau kata kerja bantu to be, are, am, is, was, were, have, dan lain-lain, itu sangat berpengaruh terhadap kapan waktunya kita membicarakannya. Oke, waktu atau jangkauan waktu berbicara dalam tenses itu dibedakan dalam 3. Present, ada past, ada future. Present itu masa kini, past masa lalu kalau dia sudah tahu, future masa depan. Jika di timeline kan seperti ini, past, present, dan future. Ini waktu dimana kita berada sekarang, present, dan ini waktu masa lalu. Masa lalu digariskan di sini karena tidak akan kembali. Nah, dan ini future. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai dari present dulu ya. Right. Nah, oke, tenses seperti tadi yang sudah saya bilang, itu kan dibedakan ke dalam 3. Ada present, ada past, ada future. Oke. Present, past, atau future ini seperti tadi, present masa kini, past masa lalu, future masa depan, itu dibagi lagi ke dalam kategori. Oke, ada 4 kategori yang tiga-tiganya juga sama. Simple, kategori yang pertama, ada kategori continuous, ada jenis atau kategori perfect, dan yang keempat perfect continuous. Jadi kalau kita gabungkan misalnya present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous. Begitu juga dengan past. Ada past simple, past continuous, past perfect, dan past perfect continuous. Ada juga future, tentu future simple, future continuous, future perfect, future perfect continuous. Yang akan kita review pada kali ini yaitu tentang presentnya. Oke, kita akan review present yang ada 4 tadi. Present juga dibagi lagi kategorinya ke dalam 4: simple, continuous, perfect, dan perfect. Nah, tadi kita sudah tahu ada simple, ada continuous, ada perfect, dan perfect continuous pada setiap bagian waktunya. Ada present, past, dan future. Nah, jadi kalau sekarang kita membahas dulu tentang present tenses. Jadi kalau diartikan ada present simple, present continuous, present perfect, dan present perfect continuous. Pahami dulu ya beberapa keterangan kenapa simple itu disebut simple. Oke, kenapa simple itu kalimatnya atau makna kalimatnya itu bagaimana gitu ya. Simple itu kalimatnya biasanya berupa fakta dan opini. Berarti kalau kita kaitkan dengan present simple berarti fakta dan opini di masa kini, di masa kita berada sekarang. Oke. Kalau misalnya past simple berarti fakta dan opini di masa lalu. Fakta dan opini ini kayak misalnya gitu, saya selalu mengajar. Selalu mengajar berarti ini fakta ya. Kemudian kalau opini misalnya bahasa Inggris mudah. Bagi saya bahasa Inggris mudah. Ini opini, oke.
Ini simple, fakta dan opini. Jika continuous, nah continuous ini sedang berlangsung atau live. Nah, biasanya tandanya itu kalau continuous ada ing ya, verb ing. Kalau simple, oke. Kalau simple ini verb 1. Kalau continuous dia verb ing. Nah, kalau perfect itu makna kalimatnya, konteks kalimatnya berupa past action, kejadiannya sudah lewat, sudah di masa lalu, tapi waktunya tidak jelas. Contoh, jika saya bilang contohnya begini, oh, saya pernah loh pergi ke Mesir. Nah, saya sudah pernah pergi ke Mesir berarti saya sudah lewat. Saya bilangnya saya sudah pernah. Kenapa pernah? Di sini saya tidak menjelaskan waktu secara detail atau secara jelas. Kemudian ada perfect continuous. Perfect continuous juga berupa past action. Bedanya dengan perfect yang di atas, continuous, ini ada continuousnya, oke? Jika digabungkan perfect dan continuous ini sudah lewat dan masih berlangsung sampai sekarang. Contoh, saya sudah mengajar di BPK Penabur sejak 2015 hingga sekarang. Kamu tahu kan, mungkin saya dari 2015 saya sudah belajar dan itu sudah past action, dan saya masih berlangsung dan masih mengajar aktif sampai sekarang. Bisa dipahami? Sudah kita pelajari tentang kategorinya. Simple itu apa tadi ya? Simple itu tentang fakta dan opini. Continuous itu hal-hal yang sedang berlangsung. Kalau di present berarti hal-hal yang sedang berlangsung saat ini juga atau live. Atau ketiga perfect itu sudah lewat, kegiatan atau hal yang sudah lewat di masa lalu dan waktunya tidak jelas, oke. Dan yang keempat itu perfect continuous adalah tentang sesuatu yang sudah lewat juga tapi masih berlangsung hingga saat ini. Nah, kemudian bagaimana membedakan kata kerjanya atau setiap kata kerjanya? Membedakan setiap kata kerja dari simple continuous, perfect dan perfect continuous itu, jika simple itu verb 1, verb dasar. Jadi kalau eat, kalian sudah pernah belajar ada eat, verb 2-nya ate, verb 3-nya eaten. Nah, kalau continuous ini ciri-ciri yang sangat signifikan, itu dia to be ditambahkan verb ing. To be itu kalau di dalam subjeknya ada to be are, ada to be am, to be is. Are ya untuk they, we dan you. They are, we are, you are. Dan am itu khusus untuk I. Is itu untuk she, he, dan it. Nah, are, am, is ini biasa tambahkan ing. Jadi kalau misalnya tadi it, jadi tambahkan to be. Misalnya they are eating. Oke, ada they, to be, are, kemudian eat-nya tadi tambahkan ing, ya. Itu salah satu contohnya. Nah, kemudian ada perfect. Perfect itu ditandai dengan verb 3. Oke, ciri-cirinya. Oke, kalau ingat perfect, ingat verb 3. Nah, verb 3 ini nggak langsung jadi verb 3. Oke, verb 3 ini harus ada have dan has, menandakan bahwa sesuatunya ini sudah terjadi di masa lampaunya. Telah, kalau dalam bahasa Indonesia kita, saya udah pernah gitu ya. Saya udahnya ini ya ini. So kalau saya tanya, kamu udah makan? Udah Pak tadi. Nah, tadinya kan nggak jelas jam berapa. Udahnya dulu have atau has dan verb 3. Yang bagi yang kalian masih yang lupa dan mungkin yang masih ingat juga bagus, have ini khusus untuk subjek they, we, I, dan you. Kalau has itu untuk subjek she, he, dan it. Ditambahkan verb 3. Kemudian perfect continuous. Perfect continuous itu have dan has juga, tapi bedanya ada been, kemudian ada verb ing. Oke, kalau
Kalau begitu kita langsung. Jika simple seperti tadi yang sudah saya jelaskan, simple itu kalimatnya maknanya berupa fakta atau opini. Mari kita lihat contohnya seperti ini. Yang tanda positif berarti kalimat positif, negatif, dan pertanyaan ya. Ini positif, negatif, dan pertanyaan. Contoh kalimat fakta. Bayu eats pizza every day. Faktanya Bayu memakan pizza setiap hari. Kemudian negatifnya Bayu doesn't. Kenapa ini menggunakan doesn't? Karena doesn't ini khusus untuk kalimat negatif yang berupa kata kerja. Oke, kata kerja eat bukan not ya. Jadi Bayu not eat itu kurang tepat dan salah. Bayu doesn't karena dia kalimat positifnya kata kerja. Oke, Bayu eats. Nah, tambahkan s juga karena Bayu, she, he atau it tambahkan s dalam kata kerjanya. Jika dia kata kerja, maka negatifnya itu menggunakan doesn't atau do ya. Untuk mengingat kembali, untuk kalimat negatif atau interrogatif pertanyaan, untuk they, we, I, dan you, do atau don't. Kalau she, he, it, itu do atau doesn't. Contohnya begini, Bayu doesn't eat pizza. Bagaimana kalau misalnya she doesn't eat pizza. Bagaimana kalau they don't eat pizza. Bagaimana jika I don't eat pizza. Oke, you don't eat pizza. Nah, kalau di kalimat interrogatif atau pertanyaan, does Bayu eat pizza? Ini present simple. Lanjut ke present tenses, tipe continuous. Tipe continuous maknanya dia selalu continuous ini makna kalimatnya berupa kalimat berlangsung. Nah, jika dibedakan ke dalam kalimat positif, negatif, dan pertanyaannya seperti ini, Bayu is eating pizza. Nah, ada ciri yang sangat identik untuk continuous, yaitu adalah to be dan verb ing. Yang tadinya it, oke, jadi ing. Jangan lupa sebelumnya ada to be. Nah, bagaimana membedakan to be dengan subjeknya? Jika subjeknya they, we, dan you, itu pasti are. Jika subjeknya I, itu to be-nya pasti am. Jika subjeknya she, he, dan it, itu pasti is. Oke, contoh kalimat negatif dari itu, Bayu is not eating pizza. Jadi bukan don't atau doesn't ya untuk kalimat negatif dari continuous ini, tapi Bayu is tambahkan not atau isn't disingkat boleh. Bayu is not eating pizza. Kemudian negatifnya, pertanyaannya maksud saya, is di depan, is Bayu eating pizza. That's all. Lalu ada perfect. Perfect jika kita jelaskan, sudah dijelaskan tadi bahwa perfect itu maknanya sudah, atau kita biasa bilang sudah pernah, sudah beberapa kali, atau dan lain-lain. Sudah, yang penting sudah atau telah. Sudah atau perfect ini tandanya ada have atau has ditambahkan verb 3. Oke. Verb 3 itu kalau eat verb 1, verb 2-nya at, verb 3-nya eaten. Jadi perfect ini menggunakan verb 3. Tapi harus ada have atau has sebelumnya. Contoh kalimat positifnya, I have eaten karedok. Tahu karedok ya? Karedok itu temannya lotek atau yaitu dia yang makanan Sunda ya. I have eaten karedok. Kemudian jika dinegatifkan jadi I haven't eaten karedok. Kalimat pertanyaannya, have you eaten karedok? Nah, perbedaan have dan has ini dari subjek ya. Kalau subjeknya they, we, I, dan you itu have. They have, we have, I have, dan you have. Kalau she, he, it itu berarti has. She has, he has, it has. Ada perfect continuous atau diartikan kalimatnya masih berlangsung. Ini bedanya dengan perfect yang barusan. Ini ada been-nya, kemudian bukan verb 3 lagi tapi verb ing. Kalimat positifnya contohnya begini, Renny has been staying at home since March. Kalau diartikan, Renny masih tinggal di rumah sejak Maret. Berarti dari Maret sampai sekarang dia masih tinggal di rumah. Kemudian negatifnya, Renny
hasn't been staying at home. Oke. Reni tidak sedang di rumah gitu kan ya, tidak sedang tinggal di rumah. Kemudian kalimat pertanyaannya, has Reni been staying at home? Masihkah Reni tinggal di rumah gitu kan. Itu kalimat perfect continuous. Bisa dipahami? Oke, jika sudah dipahami silakan dibuka buku Think halaman 14. Nah, dikerjakan bagian 1, kemudian rule-nya di bawahnya. Oke, di bawahnya dikerjakan juga rule. Kemudian yang ini juga diisi. Complete the text with correct present tense. With the correct present tense forms of the verbs. Sometimes more than one tense is possible. Silakan berlatih di rumah. Dan jangan lupa dikumpulkan hari ini. Dipoto saja ya. Di buku saja, kalau tidak ada buku jawabannya saja dipoto sebagai bukti. Thank you for watching me. Have a nice day.